menuju tempat dingin. Arjuna mengambil napas dalam-dalam, mengambil senter, dan bergegas ke pintu belakang. Kartu pos itu jelas, tempat yang dingin, di mana air mengalir deras, hanya bisa merujuk pada sumur tua di halaman belakang yang kabarnya sudah kering. Malam semakin larut. Di luar, embun tebal menggantung di udara. Pemandangan rumah yang biasanya tertutup bayangan kini terasa sangat terbuka dan mencekam. Ia menemukan sumur itu. Bentuknya melingkar, batu-batu penyangganya ditumbuhi lumut tebal. Tali timba sudah putus dan tergeletak di tanah. Arjuna menyinari lubang sumur yang gelap. Tidak ada pantulan air, hanya kegelapan yang tak berujung. "Lilis, aku di sini. Aku bawa bonekamu," teriak Arjuna, pura-pura membawa boneka itu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mematikan. Dinding berbisik. Saat Arjuna mencondongkan tubuh lebih dekat, ia mencium aroma aneh, bukan lagi melati, melainkan bau anyir dan besi berkarat. Tiba-tiba, ia mendengar suara mendesis dari dalam sumur. Itu bukan suara tawa Lilis, melainkan suara berat dan berderak, seperti batu yang bergesekan. Bukan Lilis yang kau cari. Dia sudah pergi. Yang ada di sini hanyalah kebencian. Arjuna tersentak mundur. Lalu, ia melihat ke dasar sumur. Samar-samar, ia melihat cahaya merah berpendar dari kedalaman. Cahaya itu tidak alami, seolah-olah berasal dari mata yang marah. Visi di sumur. Saat ia menatap cahaya merah itu, Arjuna merasa ditarik ke dalam visi yang mengerikan. Ia melihat seorang wanita cantik berambut gelap, Nyonya van der Steen, Ibu Lilis, berdiri di tepi sumur yang sama. Ia memegang kapak berkarat. Di sebelahnya, ada seorang pria, Tuan van der Steen, yang wajahnya penuh ketakutan. Wanita itu berbicara dalam bahasa Belanda dengan suara penuh amarah dan cemburu. "Kau mencintai dia. Kau lebih memilih pelayan rendahan itu daripada aku, istrimu yang sah." Wanita itu mengayunkan kapak, tetapi sasarannya bukanlah pria itu. Visi itu bergeser. Sekarang, Arjuna melihat seorang gadis pelayan yang sangat muda. Gadis itu dipaksa berlutut di tepi sumur. Di tangannya, gadis itu memegang sebuah boneka yang sama, boneka Lilis. Tiba-tiba, Nyonya van der Steen merebut boneka itu dan melemparkannya ke dalam sumur. Gadis pelayan itu menjerit putus asa. "Kau juga harus ikut, jalang." Visi itu berakhir dengan suara dentuman berat dan lolongan pilu yang terputus-putus. Cahaya merah itu menghilang. Arjuna terhuyung-huyung mundur, napasnya tersengal. Jadi, Lilis bukanlah satu-satunya hantu anak di rumah ini. Bonekanya dinamai Lilis, dan roh anak kecil yang mengajaknya bermain adalah gadis pelayan itu, korban cemburu Nyonya van der Steen. Rahasia ibu. Di tanah dekat sumur, tepat di bawah lilitan tali putus, Arjuna menemukan sebuah kalung perak tua berbentuk kunci. Kalung itu terasa sangat dingin saat disentuh. Tiba-tiba, ia mendengar tawa Lilis, hantu pelayan, lagi, kali ini datang dari jendela lantai 2, ruang kerja tempat ia menginap. Tawa itu kini terdengar lebih lega dan puas. "Kau temukan. Kau sudah tahu rahasia ibu. Sekarang, temukan tempatnya." Arjuna segera berlari kembali ke dalam rumah. Ia yakin kalung kunci ini adalah petunjuk terakhir dari hantu pelayan. Sesampainya di ruang kerja, ia melihat sebuah lemari besi kecil dan tua yang tersembunyi di balik lukisan potret Nyonya van der Steen. Lemari itu tidak memiliki pegangan, hanya lubang kunci yang berkarat. Jantung Arjuna berdebar. Ia memasukkan kalung kunci perak itu ke dalam lubang. Kunci itu cocok. Saat ia memutar kunci itu, lemari besi terbuka dengan bunyi derit yang panjang. Di dalamnya, ia menemukan dua hal. Sebuah pistol kuno yang larasnya sudah berkarat dan tampak tidak terisi. Sebuah buku harian kulit yang diikat dengan pita merah tua, milik Nyonya van der Steen. Saat Arjuna meraih buku harian itu, pintu ruangan terbanting tertutup dengan kekuatan luar biasa, merobohkan lemari buku. Malam keempat telah dimulai, dan Arjuna tidak sendirian. Ia merasakan kehadiran yang dingin, gelap, dan sangat marah berdiri tepat di belakangnya. Bersambung ke episode 5.